Ikhwatal iman, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah ancaman Allah bagi yang menghalangi dakwah. Kembali terulang dan kembali marak akhir-akhir ini beberapa dai yang dipersekusi, bahkan dihalangi untuk menyampaikan dakwahnya. Ya, dakwah itu dipersekusi. Nah, kita pada kesempatan ini ingin membahas agar ini tidak menjadi malapetaka bagi umat dan bagi masyarakat secara luas. Sebab ikhwatal iman, dakwah ini penting. Bahkan para ulama sepakat, jumhur ulama, baik itu ulama salaf maupun khalaf, yang dulu ataupun yang kekinian, semua sepakat bahwa tujuan utama Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan amrun bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan itu hanya bisa disampaikan melalui dakwah, baik itu dakwah dalam konteks fardu kifayah ataupun fardu ain. Karena kewajiban berdakwah ini ada yang sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap individu, dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Jika sudah disampaikan sebagian, maka bagian yang lain terbebas dari tanggung jawab atau bara'atum minaz zimmah. Tetapi semua ulama sepakat bahwa tujuan utama Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan amrun bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu tujuan utama dari apa yang disebut dengan aktivitas dakwah. Jadi clear, dakwah itu adalah tugas para nabi dan rasul. Maka dia mulia, tidak hanya dipandang sebagai sebuah aktivitas menyampaikan pesan, tetapi ada nilai ibadah di dalamnya. Apalagi jangan sampai kita umat Islam mempersempit istilah dakwah itu hanya kepada sebatas ceramah. Bahkan ada yang mempersempitnya menjadi bernilai duniawi semata. Kita tidak memungkiri bahwa semua membutuhkan yang namanya dunia. Iya, dunia itu salah satunya uang, semua membutuhkan. Tapi jangan sampai uang itu menjadi segala-galanya. Kalau dalam istilah lain, kaya itu penting. Iya, penting. Kalau bisa kaya, bagus. Kaya itu penting. Tapi jangan sampai yang penting kaya. Ini yang masalah. Dakwah ini bukan profesi, tetapi kewajiban. Bukan profesi, jadi nggak ada sekolah untuk jadi ustadz, itu nggak ada. Sekolah mencari ilmu itu niatnya, thalabul ilmi, bukan mau jadi ustadz. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, siapapun yang mencari ilmu liyumari bihi sufaha, untuk mempermainkan orang-orang yang tidak tahu, itu subhanallah sebuah kezaliman yang nyata itu. Jadi ikhwatal iman, dakwah itu bukan profesi tetapi kewajiban. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa ancaman Allah bagi mereka yang menghalang-halangi dakwah ini. Apa yang dimaksud dengan menghalang-halangi dakwah ini?
menghalang-halangi dakwah itu satu, yamna'unan nas minal ilmi wal amali. Itu intinya. Ini perkataan Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitab Mausu'atu Fiqhil Qulub. Beliau mengatakan mereka yang menghalang-halangi manusia untuk beramal dan berilmu, salah satu bentuknya adalah mempersulit dakwah. Makanya pada kesempatan ini kita membuka cakrawala pemikiran kita untuk melihat spektrum kehidupan ini lebih luas. Tidak hanya terkotak-kotak pada yang pro dan kontra, tetapi meletakkan semuanya secara adil pada tempatnya. Maka Allah memberikan ancaman kepada mereka yang menghalang-halangi dakwah. Salah satu bentuk menghalangi dakwah itu mempersulit. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri, adalah tidak mendukung kegiatan dakwah itu. Itu juga bentuk menghalang-halangi dakwah. Menghalangi dakwah ini istilah lainnya dalam Al-Quran disebut dengan menghalangi dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu subhanallah, kalau kata Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri tadi, nawabul iblis fit dunya. Jadi ikhwatal iman, beliau mengatakan dalam kitab Mausu'atu Fiqhil Qulub, ya, Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri ini salah satu ulama besar Madinah, ya, pada umumnya Arab Saudi. Beliau guru besar di Jami'atul Madinah Al-Islamiyah, di Universitas Islam Madinah. Udah lama. Beliau menulis dalam buku beliau, Zahabal Islam ala yadi arba'atin minan nas. Islam itu akan hilang di tangan 4 jenis manusia. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Mereka tidak mengerjakan apa yang mereka tahu. Jadi kalau ada orang Islam tidak mengerjakan apa yang dia tahu, Islam itu akan hilang di tangan orang yang begitu. Tahu dia tapi tidak mau. Mengerti agama tapi tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam agama, itu juga berbahaya. Itulah yang melahirkan alim fajir, berilmu tapi pendosa. Padahal dia mengerti agama tetapi tidak komit dengan ajaran agama, sehingga terlahirlah manusia-manusia yang berilmu tapi pendosa. Kalau zaman sekarang mudahnya orang-orang yang disebut dengan kategori ini adalah orang-orang yang masih berstatus muslim tapi tidak suka terhadap Islam. Banyak kan, Pak? Muslim tapi anti terhadap Islam, anti terhadap syariat Islam, nggak suka sama umat Islam, memusuhi pengajian, wah macam-macam lah. Sampaikan kebenaran itu sekalipun pahit. Sebab kalau sampai dia menyembunyikan kebenaran, kitmanul haq, dia tahu tapi dia sembunyikan kebenaran itu, nanti akan masuk ke dalam kategori apa yang disebut dengan istihza biddin, melecehkan agama. Melecehkan agama itu salah satunya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau sudah demikian, maka dia masuk ke kategori yuharibunallaha wa rasulah.
dia sama saja memerangi Allah dan Rasulnya yang begitu. Ya, jangan sampai kebenaran itu ditutupi. Nah, baik. Kita masuk kepada inti pembahasan, apa ancaman Allah bagi mereka yang menghalang-halangi dakwah itu. Yang pertama, Allah menegaskan di dalam Quran surat yang ke-111, surat Al-Lahab, ayat 1 sampai selesai, sampai akhir, mendapatkan laknat dari Allah. Hati-hati ikhwatal iman, laknat. Laknat itu dari kata kerja la'ana, lam ain nun, laknat. Laknat itu secara etimologis lugawian artinya laknat itu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu berarti dilaknat oleh Allah. Jadi kalau orang sudah terjauhkan dari rahmat Allah, maka semua aktivitas kehidupannya, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur nanti malam, gak ada rahmat Allah, tidak ada kasih sayang Allah, tidak ada keberkahan, tidak ada ridho Allah dalam setiap aktivitasnya. Itulah yang kalau diistilahkan sederhananya, orang yang sudah kehilangan rahmat Allah dalam kehidupannya itu adalah orang yang hidup tapi tidak punya kehidupan. Hidup tapi nggak punya kehidupan, Pak. Hidup tapi tidak punya kehidupan. Ya, ini seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Lahab itu laqab, gelar, panggilan. Abu Lahab. Lahab itu artinya yang menyala-nyala. Allah abadikan menjadi nama salah satu surat yang ke-111. Karena Abu Lahab ini menjadi prototip yang menentang dakwah Islam, kemudian dilaknat oleh Allah. Abu Lahab ini matinya saja udah mengenaskan, Pak. Baik, jadi yang pertama dilaknat oleh Allah. Yang kedua, mereka yang menghalang-halangi dakwah itu disiksa dengan sangat pedih di akhirat. Bahkan salah satu azab yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah menghalang-halangi dakwah. Quran surat Hud ayat yang ke-18 sampai 22. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ila akhiril ayat. Allah segerakan siksanya di dunia. Mereka yang menghalang-halangi dakwah, ya, mempersekusi para penyampai kebenaran, penyampai ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Mereka yang berjuang untuk kepentingan dakwah, ya, untuk tegaknya agama Allah, syariat Allah di atas muka bumi ini, dibenci, dipersekusi, dijelekkan, dipitnah, dihalang-halangi. Hati-hati, Allah akan segerakan azabnya di dunia kepada orang yang demikian. Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat 18 sampai 22. Nanti ada kata-kata ala la'anatullah ala zalimun, ala zalimin. Ya, mereka disebut orang-orang yang zalim. Dan kezaliman itu Allah segerakan balasannya di dunia. Maka ada kata-kata man zalama zulima, siapapun yang berlaku zalim maka dia akan dizalimi. Menzalimi pasti dizalimi. Nah, zalim itu terbagi 3 kezaliman itu, Pak. Ada kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah.
Kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, salah satunya adalah kezaliman terhadap agama Allah. Salah satunya tadi menghalang-halangi dakwah, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah dan disegerakan azabnya di dunia. Yang kedua, ada kezaliman yang dimaafkan oleh Allah, itulah kezaliman terhadap diri sendiri. Zalimun li nafsihi, dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Contoh, nggak sholat, itu kan zalim pada diri sendiri. Itu masih mungkin diampuni oleh Allah kalau orangnya bertaubat. Kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau sudah masuk kategori itu, hati-hati. Bencana yang terjadi itu salah satu bentuk Allah membalas kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Terlepas dari semua saudara-saudara kita yang ditimpa, belum tentu mereka bersalah. Tapi yang jelas, dimanapun ada musibah, ya, musibah yang terjadi itu tidak lepas dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Karena manusia itu sudah melampaui batas. Yang mengundang murka Allah itu adalah manusia melampaui batas. Ya. Jadi yang kedua, Allah segerakan azabnya di dunia. Hati-hati ikhwatal iman, jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang demikian. Ya, karena itu Allah masukkan kepada sebuah kezaliman, dan kezaliman yang tidak akan Allah maafkan. Salah satunya adalah kezaliman terhadap agamanya. Ya. Yang ketiga, kehinaan bagi yang menista agama di dunia dan akan mendapatkan azab yang tidak bertepi di akhirat. Al-Baqarah ayat 114. Kehinaan. Itu Allah yang menegaskan bagi mereka yang menghalang-halangi dakwah, yang mempersulit dakwah, yang memusuhi dakwah, hanya akan mendapatkan kehinaan di dunia. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kehinaan? Ikhwatal iman, sejelek-jeleknya manusia, beginilah biar mudahnya. Ada orang tua, ayah lah, seorang ayah, pemabuk pak, pemabuk, penjudi. Antum tanya hati kecilnya, mau nggak dia anaknya mengikuti jejaknya dia? Seorang ayah yang pemabuk, kalau ditanya, bapak mau anaknya juga pemabuk? Pasti jawabannya enggak. Artinya, sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia, itu enggak ada yang memusuhi kebenaran dan kebaikan, Pak. Kesimpulannya, satu-satunya makhluk Allah yang memusuhi kebenaran dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu hanya satu, setan. Artinya apa? Yang memusuhi kebenaran, yang memusuhi kebaikan, yang memusuhi orang-orang yang benar, yang memusuhi orang-orang yang baik, itu cuma satu jenisnya, setan. Setan itu bisa bentuknya jin, bisa bentuknya manusia. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi antum ke masjid, menghalang-halangi antum untuk hadir ke pengajian, gak usah dinasehati, gak usah diajak diskusi, langsung bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan benar-benar. Terakhir ikhwatal iman, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang telah memusuhi juru dakwahku, maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Maka mereka yang memusuhi dakwah Islam adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Karena Allah menyatakan perang kepada mereka. Kalau sudah dinyatakan musuh Allah dan Rasulnya, bukan hanya dilaknat itu, bukan hanya dilaknat, sudah nggak ada arti hidupnya itu. Kalau orang sudah dijadikan musuh oleh Allah, maka statusnya sama dengan mereka yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ganjarannya apa? Kalau di akhirat, pinari jahannama khalidina fiha abada, lama dan selama-lamanya. Kalau orang beriman yang maksiat, beriman dia tetapi masih punya dosa, itu dalam Al-Quran keterangannya masuk neraka khalidina fiha, nggak ada kata abada. Khalidina fiha itu artinya lama, tapi tidak selama-lamanya. Kalau orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu khalidina fiha abada, lama dan selama-lamanya. Nah, sebagai penutup ikhwatal iman, jadilah bagian dari yang mendukung dan memperjuangkan agama Allah, salah satunya melalui dukungan kita terhadap dakwah Islam. Saya nggak bisa melakukan apapun, Ustadz. Antum hadir dalam kajian dimanapun, kapanpun, itu sudah menjadi bagian dari mendukung dakwah agama Allah ini. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, tullabul ilmi hum ansarullah. Para penuntut ilmu itu adalah penolong-penolong agama Allah. Ini kata kuncinya. Kembali kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Di situ ada kalimat udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Para ulama ahli tafsir setidaknya menggariskan, menjelaskan, ya bukan menggariskan, memberikan ada 3 kategori yang dimaksud dengan ambillah Islam, masuklah Islam itu secara menyeluruh. Yang pertama, jadilah bagian dari Islam. Yang kedua, jadilah bagian dari umat Islam. Dan yang ketiga, jadilah bagian dari perjuangan dan yang memperjuangkan Islam. Ketaatan kita di jalan Allah itu juga merupakan bagian dari memperjuangkan agama Allah. Nah, ini saja ikhwatal iman yang Allah muliakan. Yakinlah selama kita menjaga Allah, Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi kita.